وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Yang insya Allah malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang kedua di dalam bab adab buang hajat. Setelah sebelumnya pada pertemuan 2 pekan yang lalu kita sudah mempelajari hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an tentang meletakkan cincin sebelum masuk kamar kecil. Namun ternyata hadis tersebut hadis yang ma'lul, yaitu hadis yang lemah karena perawinya Hammam ibn Yahya itu keliru di dalam periwayatan. Yang benar bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengenakan cincin yang terbuat dari perak sebagai alat untuk stempel. Karena para raja-raja di dunia pada saat itu tidak menerima surat kecuali resmi, dan tanda bahwasanya surat itu resmi harus ada stempelnya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan stempel, dan di dalam stempelnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada tulisan nama Allah Azza wa Jalla. Tulisannya Muhammad Rasulullah, ada tulisan Allah Azza wa Jalla di dalam cincinnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apabila masuk ke dalam kamar kecil, apakah dilepas atau tidak, hadis yang kita dapati hadis lemah. Oleh karena itu secara adab hendaknya dilepas, tetapi nanti ada keadaan-keadaan tertentu manakala seseorang ini tidak bisa melepasnya. Dalam artian kalau misalnya dia punya teks catatan di dalam tasnya, ada tulisan-tulisan yang bertuliskan nama Allah, tetapi ketika ia meletakkannya di luar WC di masjid, khawatir nanti hilang, kecurian dan lain sebagainya, masih ada rukhsah, keringanan untuk membawanya ke dalam. Tapi dalam rangka menjaga adab, ini saya sampaikan pesan nasihat saya dalam rangka menjaga adab. Kalau nanti memang dibawa masuk ke dalam kamar kecil, tasnya yang berisikan buku-buku, misalnya buku tersebut ada hadis Nabi, buku tersebut ada kutipan ayat gitu kan, hendaknya tasnya nanti itu ditutup. Ini kalau dalam keadaan terpaksa. Kalau misalnya ada tempat penitipan, ada teman, lebih baik nanti titipkan. Dalam rangka menjaga adab tidak dibawa masuk. Tapi kalau memang nanti terpaksa untuk dibawa masuk, jangan tas itu dibawa untuk buang air, artinya masih dipakai. Ketika dia jongkok buang air, tasnya masih dikenakan, ini enggak. Lihat kalau ada paku yang kuat, gantungkan gitu. Ini minimal yang bisa dilakukan untuk menghormati lembaran-lembaran yang di dalamnya itu ada nama Allah Azza wa Jalla. Minimal bisa kita lakukan, karena kalau ditinggal keluar lebih besar untuk kecurian. Nah, ini yang sudah kita bahas. Malam hari ini melanjutkan hadis yang kedua, yaitu tentang doa sebelum masuk kamar kecil. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan wa anhu, dan juga diriwayatkan darinya. Siapa darinya? Ini kita merujuk kepada hadis yang sebelumnya. Hadis sebelumnya sudah disebutkan nama sahabatnya, yaitu Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Maka hadis yang kedua ini juga sama dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika masuk khala, ketika masuk kamar kecil untuk buang hajat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau
dari khubus dan dari khaba'is. Apa itu khubus dan apa itu khaba'is nanti akan kita sampaikan. Akhrajahu as-sab'ah, diriwayatkan oleh imam yang 7. Siapa imam yang 7? Kalau antum sudah lupa, buka lagi muqaddimahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar di awal kitab, entah sekarang atau nanti. Jadi buka lagi muqaddimahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar, bukan muqaddimah penerbit loh ya. Nanti bagi antum yang punya kitab terjemahan, itu nanti ada muqaddimah pendahuluan dari penerbit, kata sambutan penerbit, kata sambutan penerjemah. Bukan itu, tetapi muqaddimahnya atau pendahuluannya yang disusun, yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena di situ ada petunjuk cara penggunaan Bulughul Maram. Kalau beliau katakan 7, siapa dia? 7 ini adalah Imam Sittah, imam yang 6, ditambah dengan Imam Ahmad Ibn Hanbal. Imam yang 6 siapa? Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Abu Daud, kemudian Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah. Imam yang 6, ditambah lagi dengan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Jadi hadis ini 7-7-nya imam ini meriwayatkan hadis ini. Kalau mungkin nanti ada pertanyaan, Ustaz, kalau begitu kan ini Bukhari dan Muslim sepakat meriwayatkan, kenapa nggak dibilang muttafaqun alaihi saja gitu loh? Di tempat yang lain nanti hadis ketiga antum lihat tuh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa anazatan fa yastanji bil ma', muttafaqun alaihi. Asal ada Imam Bukhari dengan Imam Muslim sudah sepakat meriwayatkan keduanya, muttafaqun alaih. Tetapi untuk yang ini Imam Bukhari dan Imam Muslim kan juga ikut meriwayatkan. Kenapa nggak cukup Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan muttafaqun alaih gitu kan? Tapi menyebutkan 7-7-nya. Di sini ada isyarat dari beliau rahimahullah, ada isyarat dari Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya redaksi hadis ini nanti ada perbedaan lafadz, tapi semuanya merujuk kepada makna yang sama. Apa-apa saja perbedaan lafadznya? Kita mulai dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Seluruhnya imam yang 7 ini meriwayatkan hadis ini, dan jalur periwayatannya semuanya bertemu kepada seorang perawi yang bernama Abdul Aziz ibn Suhaib. Abdul Aziz ibn Suhaib adalah perawi yang meriwayatkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Abdul Aziz ibn Suhaib, beliau adalah seorang perawi di Basrah. Jadi itu ada marhab, dan periode pertama beliau mengajarkan hadis-hadisnya di Madinah, dan periode yang kedua Anas ibn Malik mengajarkan hadis-hadisnya itu di Basrah sampai beliau wafat. Maka nanti kalau antum berkesempatan untuk melakukan riset penelitian di ilmu rijal, insya Allah antum akan dapati porsi besar murid-muridnya Anas ibn Malik kalau tidak dia di Basrah, mereka berasal dari Madinah atau Basrah. Maka kalau antum dapati muridnya Anas bin Malik di Madinah, maka bisa dipastikan hadis tersebut disampaikan oleh Anas bin Malik ketika di Madinah. Dan ketika antum mendapatkan murid-muridnya nanti, oh ternyata banyak di Basrah, murid-muridnya di Basrah, maka hadis tersebut kemungkinan besarnya disampaikan ketika Anas bin Malik sudah hijrah ke Basrah. Jadi demikian. Di Masjid
As-Sunnah BPD kemarin kajian kita ulumul hadis, saya belum menyampaikannya data-data muridnya Jabir bin Abdullah. Untuk kita lihat sebagian besar dia berasal dari negeri mana, di mana persebaran hadis-hadisnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Yang mana ketika kita membahas hadis Mu'adz bin Jabal ketika ditanya Rasulullah bagaimana engkau menghukumi, saya menetapkan hukum dengan kitabullah. Kalau nggak ada kitabullah gimana? Saya cari di sunnah Nabi. Kalau nggak ada di sunnah Nabi bagaimana? Saya berijtihad dengan ra'yi saya gitu. Maka yang demikian dibenarkan oleh Nabi. Alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Permasalahannya kan dalam sanad tersebut adalah apa? Murid-muridnya Mu'adz bin Jabal itu enggak disebutkan di dalam sanad tersebut. Akhbarani ashabu Mu'adz ibn Jabal bisyam, telah menyampaikan kepadaku murid-muridnya Mu'adz bin Jabal di Syam. Nah, nanti akan kita lihat, tapi belum saya sampaikan pada saat itu di slide gitu kan. Kemarin kesempatan tersebut tidak saya sampaikan, tapi qadarullah Al-Akh Aan itu terhalang di jalan, jadi nggak bisa membawakan slide-nya pada saat itu, hingga nggak bisa saya tampakkan data dari muridnya Mu'adz ibn Jabal. Kalau nanti ternyata didapati sebagian besar muridnya Mu'adz bin Jabal itu berada di Syam, maka sanad tersebut tidak mendatangkan madarat. Artinya masih kemungkinan sahihnya itu sangat besar. Terlebih lagi kaum muslimin menerima hadis tersebut dan mengamalkannya. Nah, Abdul Aziz ibn Suhaib yang perawi hadis ini dari Anas ibn Malik, beliau berada di Basrah. Kemudian dari Abdul Aziz ibn Suhaib ini, jalur yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari adalah jalurnya Imam Syu'bah ibn Al-Hajjaj ibn Al-Warad Al-Qi. Ini juga di Basrah. Sampai di sini nanti kita akan melihat bahwasanya hadis ini persebarannya itu di negeri Basrah. Persebarannya di negeri Basrah. Disampaikan oleh Anas Malik radhiyallahu an pada saat beliau di Basrah. Lafadznya bagaimana? Lafadznya sama sebagaimana yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala'a qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Demikian pula redaksinya Al-Imam Muslim. Doanya juga sama, tetapi di situ ada perbedaan nama dari kamar kecil. Kalau di riwayatnya Imam Bukhari disebut al-khala', di riwayatnya Imam Muslim disebut al-kanif. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-kanif. Ini dari jalur periwayatannya Hushaim dari Abdul Aziz ibn Suhaib, disebutnya al-kanif, tidak disebut al-khala'. Apa beda al-kanif dan al-khala'? Ya sama saja. Hari ini kita nyebut WC, nyebut toilet, nyebut kamar kecil, nyebut apa lagi? Jamban. Jamban itu kan kalau di sungai. Dahulu di Karangmumus masih banyak. Tapi sekarang sudah enggak ada sih, ada, cuma sudah sedikit. Dahulu cerita ayah saya ketika kakek saya dahulu di Jembatan 2, belum ada semanisasi dan lain sebagainya itu. Warga bantaran Sungai Karangmumus itu kalau berwudu semuanya ke jamban. Waktu saya kecil saya masih merasakan untuk buang air besar di jamban gitu. Jadi disusun batang-batang seperti itu. Kita punya nama itu jamban gitu. Dan ketika kakek saya masih masih hidup, kalau turun subuh-subuh untuk berwudu itu buaya itu masuk ke dalam. Masih banyak buaya di Karangmumus, tapi belum ada cerita orang-orang bantaran Karangmumus dimakan sama buaya, alhamdulillah.
Allah Ta'ala alam, mungkin buaya Karangmumus ini jinak-jinak lain sama buaya yang di sana ini. Nah, jadi demikian. Al-kanif, kalau al-kanif itu terambil dari kata al-kanaf. Al-kanaf itu artinya naungan. Karena orang-orang Arab itu dahulu sebelum ada al-kanif ini, masyarakat Arab itu kalau buang air besar, buang air kecil, mereka pergi menuju, entah dia menuju padang pasir atau dia menuju kebun-kebun kurma mereka yang ada pohon-pohon kurmanya. Disitulah mereka istitar, artinya menghalangi aurat mereka itu dari pandangan orang masuk ke dalam kebun. Jadi al-kanif itu adalah pohon kurma asalnya. Kemudian seiring berjalannya waktu, masyarakat di Madinah kemudian mengambil beberapa sudut sebagai salah satu dari sudut rumahnya itu untuk diberi atap dari daun-daun kurma sebagai tempat untuk buang hajat mereka. Jadi sudah ada pojok tersendiri di rumahnya itu di mana mereka buang hajat di situ. Yang mana atapnya itu diberi atap dari daun-daun pohon kurma. Hingga hal tersebut dinamakan tempat tersebut dinamakan kanif. Substansinya sama, baik kanif maupun khola. Itu adalah tempat yang digunakan oleh masyarakat Arab pada saat itu untuk buang hajat. Redaksi doanya sama, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hanya saja di dalam riwayat Imam Muslim ini paling banyak, mana dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Beliau banyak menyebutkan bahwasanya masyayikh yang meriwayatkan dari naskahnya Sahih Muslim, pengucapannya itu bukan khubuth tetapi khubthi, minal khubthi wal khabaithi. Ba-nya itu disukunkan. Sementara yang di dalam Sahih Bukhari tadi khubuth dengan dhammah. Beda atau sama itu Ustaz? Beda pengucapan. Nanti ada penjelasannya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, setelah ini akan kita sampaikan. Ini redaksinya Imam Muslim, doanya sama. Kemudian Al-Imam Muslim membawakan redaksi doa yang berbeda. Sama dari Abdul Aziz ibn Suhaib juga, tetapi dari jalur muridnya yang lain, yaitu Ismail ibn Ulayyah. Redaksi minal khubthi wal khabaithi. Jadi bukan Allahumma inni a'udzubika, tetapi a'udzubillahi minal khubthi wal khabaithi. Saya dan apa ya, kalau redaksinya Allahumma inni a'udzubika, dia menjadi doa karena ada permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lafadznya a'udzubillahi, bukan Allahumma inni a'udzubika gitu kan. A'udzubillahi ini dia menjadi zikir. Meskipun substansinya dua-duanya sama-sama berdoa dan sama-sama meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua-dua redaksi ini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, beliau berikan isyarat demikian, bahwasanya ucapan ini bisa jadi doa dan bisa jadi zikir. Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini di dalam dua bab yang berbeda. Hadis ini pertama dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Wudu. Dalam Kitabul Wudu pada bab ma yaqulu inda qada'il hajah, bab tentang apa yang diucapkan pada saat pada saat indal khala, ketika dia berada di tempat buang hajat. Ma yaqulu berarti dia zikir, apa yang dizikirkan, apa yang diucapkan. Kemudian hadis yang sama juga dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari, namun dari
jalur yang berbeda di dalam Kitabud Da'awat. Kitabud Da'awat kitab kumpulan doa-doa. Judul babnya oleh Al-Imam Al-Bukhari beda. Bab ad-du'a indal khala. Bab doa ketika buang hajat. Yang pertama tadi apa? Bab apa yang diucapkan ketika buang hajat. Yang kedua, bab doa ketika buang hajat. Nah, apa bedanya? Ya bedanya itu tadi, satu zikir, satu doa. Yang satu zikir dan satu doa. Zikir ada perbedaan, samaan. Dua-duanya sama-sama mengingat Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa di situ ada penekanan makna untuk permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada bentuk permohonan yang lebih ditekankan daripada hanya sekedar zikir. Nah, ketika antum mengucapkan astaghfirullah dengan antum mengucapkan Allahumma ghfirli, aku memohon ampun kepada Allah, dengan ketika antum ya Allah ampunilah dosaku. Kira-kira mana yang lebih kuat maknanya itu sebagai makna permintaan kepada Allah? Yang lebih kuat maknanya sebagai makna permintaan kepada Allah itulah doa. Yang makna permintaannya itu kurang kuat itulah zikir. Dan dua-duanya sama-sama permintaan. Dua-duanya sama-sama permintaan. Nah, oleh karena redaksi yang datang dalam doa ini ada yang Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, ada yang a'udzubillah. Kalau a'udzubillah berarti dia ta'awudz, dan ta'awudz zikir. Inilah diantara isyarat diantara faktor yang menyebabkan tadi Al-Hafidz Ibnu Hajar memberikan isyarat bahwasanya ini hadis kesahihannya memang disepakati, tapi redaksinya belum. Karena ada perbedaan redaksi, Al-Hafidz Ibnu Hajar tadi menyampaikan akhrajahu as-sab'ah, diriwayatkan oleh imam yang 7, karena ada beberapa perbedaan redaksi. Yang mana dua-dua redaksi ini sama-sama dari Abdul Aziz ibn Suhaib dari Anas bin Malik.